saya punya bisnis, tapi sering kecolongan nih. Berikan tips dong untuk menghindari kebocoran keuangan dalam bisnis. Percuma aja kalau pendapatanmu tinggi, contoh nih pendapatan kamu 100 juta gitu ya. Uang yang masuk cuma 40, 60 jutanya adalah piutang. Ya artinya 60 juta ini adalah duit yang nadi orang gitu, yang berpotensi to bad debt yang mungkin nggak bisa kamu tagih gitu. Apa itu cash reserve? Cash reserve, itulah yang kita bahas dari tadi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur, di mana kita bakal selalu jawabin pertanyaan kamu seputar keuangan. Ayo kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana cara menentukan prioritas pengeluaran usaha? Cara menentukan prioritas pengeluaran usaha. Oke. Caranya adalah dengan membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Prof, kok jawabannya itu terus sih? Emang, kenapa? Dengan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, laporan keuanganmu rapi, benar gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya, kamu akan dapat yakin bahwa analisis yang kamu buat sudah tepat. Kamu dapat yakin prioritas pendapatan mana yang harus kamu tingkatkan. Prioritas beban mana yang harus kamu kendalikan. Dengan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi juga akan dapat meminimalisir kesalahan kamu dalam membuat keputusan. Jadi jawabannya cuma simple dan itu aja, yaitu dengan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Prof, saya pengusaha. Bagaimana caranya agar saya bisa punya dana pensiun? Oke, ini salah satu tipikal pengusaha yang levelnya sudah mikirinnya jangka panjang ya. Sudah mikirin pensiun nih. Wahai kamu para pengusaha, mau kerja sampai kapan gitu ya? Kamu sudah harus kayak yang nanya ini nih, sudah harus memikirkan kapan kita akan pensiun. Strateginya berawal dari akhir dulu. Saya pengen pensiun misalkan di umur 55 gitu ya. Tarik mundur nih. Umur saya sekarang taruhlah 30 gitu. Nah, sekarang kita hitung bagaimana caranya saya bisa pensiun di umur 55 tadi. Jadi kita tentukan langkah-langkahnya. Step by step ini kita tentukan. Setelah itu, kita pisahin pencatatan keuangan untuk dana pensiun tersebut. Entah itu teman-teman, kita lihat cash flow ya. Kalau ternyata misalkan, oh cash flow oke nih gitu ya, perusahaan sehat nih, pisahin pencatatannya. Entah itu teman-teman taruh di reksadana, di saham, DPLK, properti, dan lain sebagainya, itu terserah kembali ke teman-teman mau diinvestasikan di mana. Tapi setiap bulannya dari hasil usaha harus dipisahin dan di pencatatannya dipisahin. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara misahinnya? Nah, ini balik lagi nih. Laporan keuangan teman-teman harus benar. Ini akan konsisten nih ya, jawabannya akan sangat konsisten. Dengan laporan keuangan yang benar, akuntabel sesuai standar akuntansi gitu ya, teman-teman akan dapat membuat keputusan-keputusan yang strategis untuk bisnis teman-teman. Termasuk dalam memutuskan pemisahan dana pensiun. Kurang lebih begitu. Pertanyaan berikutnya. Prof, bagaimana cara mengatur agar cash flow tidak minus? Cash flow biar nggak minus. Oke. Pertama, konsisten nih ya, dan selalu kita ulangin. Laporan keuangan harus benar. Dah, titik. Saya nggak akan bahas lebih panjang lagi karena sudah kita bahas di video sebelumnya. Itu pertama. Kedua, kamu harus punya budgeting dan ketat dalam pengelolaannya. Contoh, ada program atau ada kegiatan yang itu mungkin tidak ada di anggaran gitu ya. Dan kamu lihat dia nggak ada potensi revenue-nya, ya stop. Kamu harus tegas untuk stop gitu ya, jangan dilakukan. Kecuali ada potensi revenue ya. Misalkan kamu ada potensi proyek A gitu ya, ya pasti kalau ada proyek A pasti ada bebannya. Ya beban ini pasti di luar anggaran gitu ya, itu nggak ada masalah. Ada potensi revenue-nya, ada penambahan beban, ya pasti ada marginnya juga di bawah, itu nggak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu harus ketat dalam manajemen hutang piutang. Percuma aja kalau pendapatanmu tinggi, contoh nih pendapatan kamu 100 juta gitu ya, uang yang masuk cuma 40,
60 jutanya adalah piutang. Ya artinya 60 juta ini adalah duit yang ada di orang gitu, yang berpotensi tuh bad debt yang mungkin nggak bisa kamu tagih gitu. Jadi kamu harus ketat dalam manajemen hutang piutang. Yang ketiga, kamu harus punya yang namanya dana darurat. Kita sudah pernah bahas juga nih. Dana darurat itu apa sih? Dana darurat itu adalah dana cadangan yang nilainya secara teori lah gitu ya, itu minimal 3 sampai 6 kali dari beban operasional kamu. Dengan punya dana darurat, kamu bisa melewati momen-momen emergency gitulah ibaratnya. Itu yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Yang kelima, kamu harus fokus pada peningkatan revenue dan efisiensi beban. Revenue mana yang mungkin untuk ditingkatkan lagi, beban mana yang untuk bisa ditekan lagi gitu ya. Kamu harus fokus pada titik-titik itu. Caranya gimana? Ya balik lagi, kamu harus lapor keuanganmu harus benar. Dengan benar kamu bisa lihat nih, bisa kelihatan tuh kayak alarm tuh. Oh ini turun, ini naik, ini harus ditingkatkan. Laporan keuangan tuh mesti kayak gitu. Dan yang terakhir, kamu harus ketat dalam mencatat semua transaksi keuangan tanpa kecuali. Karena kadang-kadang sebuah perusahaan tuh atau sebuah usaha gitu ya, itu kadang-kadang bolongnya gara-gara hal begitu. Tidak ketat dalam mencatat pengeluaran. Itu cuma segini biarinlah gitu ya. Cuman parkir doang 2.000, ya kali sebulan berapa? Kali sekian mobil kendaraan operasional kamu ya berapa gitu. Jadi kamu harus ketat dalam mencatat semua pengeluaran tanpa kecuali. Kurang lebih begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa itu cash reserve? Cash reserve, oke. Itulah yang kita bahas dari tadi. Ini beda istilah aja nih ya guys ya. Cash reserve tuh dana cadangan. Dana cadangan. Betapa pentingnya sebuah dana cadangan, kita sudah pernah bahas ya. Dana cadangan tuh minimal 3 sampai 6 kali dari operasional kamu. Makin besar makin bagus. Dana cadangan tuh fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk menanggulangi ketika ada momen-momen krisis. Kayak tahun 2020, 2021 gitu, ada COVID gitu ya. Kamu bisa lihat sendiri tuh, ada banyak sekali tempat usaha, tempat makan, kafe yang tutup. Ya itu bisa diprediksi, jangan-jangan mereka tidak punya dana cadangan yang cukup untuk bertahan di momen krisis. Jadi apa itu cash reserve ya? Cash reserve itu adalah dana cadangan. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Prof, saya punya bisnis, tapi sering kecolongan nih. Berikan tips dong untuk menghindari kebocoran keuangan dalam bisnis. Oke, ada 4. Saya kasih 4 tips saja ya. 1, laporan keuangan kudu bener. Udah, titik. Kamu kalau mau tahu caranya, tonton video sebelumnya. Kita akan bahas lagi. Yang kedua, semua transaksi harus tercatat tanpa kecuali. Kamu harus pastikan. Hal terkecil aja, kamu kayak cuman beli jus doang kok di warung 5.000, ibunya nggak punya stroke, harus gimana caranya itu harus ada buktinya dan tercatat gitu ya. Ketiga, kamu harus lakukan evaluasi secara berkala. Stock of name, cash of name gitu ya, memeriksa semua bukti-bukti pengeluaran itu harus dilakukan rutin setiap bulan, dan kamu pastikan saldo harus balance. Saldo kas, saldo bank, stock of name harus sama semuanya di akhir bulan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, kamu harus libatkan teknologi. CCTV kayak aplikasi kasir, aplikasi keuangan, aplikasi SDM. Libatkan teknologi dalam bisnis kamu untuk mengurangi resiko kecolongan gitu ya. Walaupun sebenarnya tetap aja 4 hal ini kamu terapkan, tetap ada potensi itu gitu ya. Balik lagi ke cara kamu memperlakukan pegawai, proses rekrutmen pegawai itu berperan juga gitu ya. Tapi minimal 4 ini tips dari kita untuk mengurangi resiko potensi kecolongan. Begitu. Oke, itu aja buat hari ini. Thank you banget buat kamu yang ada nonton. Komen di bawah buat kamu yang pengen pertanyaannya dijawab sama Propreneur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.